Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Halo. maneh. Iya betul jawab ya. Ketemu maneh yang aku Ceko di acara cerita kehidupan. Channelnya saya beda ya, kudu Ceko Adventure karena kita nggak pakai nama salah satu orang biar kabeh nggo iso mlebu. Jadi channelnya jenenge Suara Realita. Kayak koran ya. Nah, kebetulan di sampingku iki ya ono tante-tante apa kakak-kakak iki. Kakak pertama Sunggokong, kakak kedua Jepat Kai, Tak panggil kakak ya. Iya, Dan sing terserah. sebelah saya ini kakak siapa? Amel, Amel, jenengan Brenda. Nah, kalau boleh tahu, sampean ini asalnya dari mana? Sampean sendiri. ya dari Pulau Jawa di sini aja. Oh, dari Pulau Tongo Deso. Tongo Deso ya. Iya. Tongo Deso ini. Kalau sampean Mbak Brenda, Dari Jeta aslinya. Jeta. Iya. Ada Jeta loh. Oh, nare Jeta kayak gini. Sing duwe kalangan, Galena. Oh, sing duwe kalena. Hmm. Oh, wong-wong Enggak lah. Enggak lah. Nah, sampean iki transgender, female, apa gay sih? Transformer. Transformer. Iya. Nah, Ini Mas. iya. Aku dulu yang jawab ya. Ah, Transgender itu kan meliputi semua. ah, Ada simil, ada waria, ya. wandu, Bantu. terus gay. Oke. Tapi kalau kayak gay kita kan dulunya Dulu. sebelum kita lebih memilih untuk menjadi seperti ini gay dulu. Oh, Nggak dulunya ada lah. gay. Nggak ada istilah kayak waria atau transgender berawal dari langsung procot perempuan ini nggak ada. Dia berawal dari laki-laki dulu, tapi nanti kan dia tergantung kayak cara memilih masa depannya bagaimana. Kalau dia mau menjadi getok ya getok, kalau dia memilih jadi kayak mau dari perempuan kan otomatis ke waria atau transgender tadi. Berarti kalau sampean ini kita sebut apa ini? Waria bahasa Indonesia, Iya, waria. simil, Bahasa Inggrisnya mungkin ya. wandu Wandu. bahasa Jawa. Wandu bahasa Jawa. Tapi wandu sendiri kalau nggak salah itu ada 2 jenis kelamin. Monggo. Jadi dari lahir Mm-mm. yang namanya wandu biasanya dia memang punya 2 jenis kelamin dalam satu tubuh. Oh gitu. Ada Iya, gitu. Itu betul, namanya wandu. wandu. Jadi bisa dibedakan sih. Mungkin kalau salah ya teman-teman boleh komentar nanti ya. Ya, Tapi kalau sampean ini sebutannya waria ya. waria Waria sama simelu sama aja. sama. Tapi kalau G enggak Nggak Gay, sama. nggak sama. enggak sama ya. Sebenarnya sih tapi nggak ngerti ya kalau aku sih mikirnya kan dari satu Lingkupnya, lingkup. Satu lingkup. Katakanlah kalau dari perusahaan kan satu manajemen, Satu manajemen. tapi beda Aliran. performa. Beda performa. Kalau aliran mah sama aja. Satu perguruan beda Aliran kan aliran. suka Iya, sama. benar. Aliran Tapi, ada ah, suka sesama ya. Tapi kalau performa dari cara berpenampilan Iya. kan kalau G kan dia lebih Maskulin ya. maskulin. Tapi kadang juga menutup-nutupi tau gitu Oh. mah, nggak sing live kalau kita kan ini. Terus langsung saya ya ini. Iya. Ini. Dan menunjukkan eksistensi bahwasanya sampai itu ada di dunia. Antara ada nanti ada makhluk halus bae. Terus sampean sendiri, nah untuk Mbak Amel ya, dari Mbak Amel. Mbak Amel sendiri itu merasa jiwanya menjadi seorang waria itu mulai kapan? Aku sih udah kayak bawa dari lahir deh. Yang serius. Iya. Aku bersifat kayak perempuan ini sejak SD. SD kelas. Kelas berapa ya? Soalnya saudara-saudaraku sepupuku itu perempuan semua. Jadi udah mulai karo dulurku wedok-wedok iki aku ke bawah. ke bawah. Mm-mm. Ke bawah suasana ya. Ke bawah suasana lingkungan karena lingkungan. Terus kalau Mbak Brenda sendiri Kalau aku sih memang kayaknya dari kecil mas. Soalnya kalau dari kecil itu Berkosa. enggak lah. Orang tua itu seringnya kamu itu laki-laki, melakukannya ojo lembeng. Ngomongnya jangan mulutnya itu loh mencar-mencur. Nah, laki-laki itu sing Tegas. sing anu gagal lek mlaku gitu. Tapi aku memang kerasanya dari kecil itu wis dari umur berapa kalau boleh tahu Mbak Brenda? TK kayaknya. Dari TK. TK aja sudah ini, aku ikut lomba-lomba fashion di sekolah TK itu selalu juara Gak satu. playgroup dulu kan? Gak ada dulu kak, Nah, langsung kalau TK. kayak gitu, itu emang sampean itu dari waktu kecil itu wis merasa bahwasanya saya ini memang ada jiwa perempuan atau memang dari lingkungan sing enggak kalau aku membuat sampean jadi kayak gini. Bukan, Ya. kalau itu kan udah kalau dewasa udah punya prinsip. Kalau masih kecil kan cuman bawaan.
Tapi lebih nggak- suka tapi lebih, kalau- lebih suka ke perempuan kayak main bongkar pasang, main tali. Kalau cowok kan nggak ada. Terus jangan pernah denger nggak kalau ada kadang oh itu mungkin hormon kewanitanya lebih Iya. banyak dari hormon laki. Nah itu bisa jadi kalau dari ilmu kedokteran. Berarti memang nek sampean mungkin katanya tadi dari TK. Ya, Dari kecil lah. kecil lah. Dari kecil. Kalau Mbak Amel ini dari SD. Mm-mm. Nah, Rasanya. waktu itu sampean wis mulai menunjukin sampean bahwasanya memang punya kepribadian wanita apa memang waktu itu masih ditutup-tutupi waktu itu. Yang masih ditutup-tutup ya. Terus mulai oh iki aku memang aslinya sini wedok sih ngono. Itu mulai kapan? Mulai merubah penampilan, Mulai berubah penampilan setelah lulus sekolah lah. lulus sekolah SMA, SMP, SMA. SMA. Berarti sekitar umur 17-18an. Iya. Terus sampean sendiri Kalau untuk zaman sekolah SD, SMP itu sih kayak berteman ya Mas ya. Berteman itu memang nggak pernah sama laki-laki. lu nggak pernah sama Nggak ada. Ya ada geng-gengan Jarang. tapi semua perempuan aku tok sing laki. Tapi memang wis lembeng Mas. Ya apa kalau wis banci itu dari kecil wis kelihatan kalau memang lembeng gitu loh dan itu wis panggilan dulu kan lebih apa banyaknya Emon yang di catatan si boy itu loh Emon gitu. Terus SMA itu ya semakin menjadi-jadi. Tapi kalau untuk dandan seperti ini setelah saya lulus. pulang dari merantau dari kerja di Jakarta, pulang ke sini kenalan sama kakak Amel nih, tapi belum dandan begini. Masih kelihatan lagi waktu itu. Iya, maksudnya bukan kelihatan laki, ya lempeng tapi dandan laki. Mbak Amel lah apa sih yang mempengaruhi? Enggak lah. Makanya Saya nanya lagi. Nah, ini masuk ke ranah keluarga. Iya enggak. Dari keluarga sendiri sampai bagaimana waktu itu? Waktu mulai dari merubah penampilan. Dari keluarga sampean, mungkin dari bapak atau ibu atau dari pade-pade, dari saudara-saudara waktu itu ya apa tanggapan sampean? kalau dulu sih pertama kali aku merubah penampilan itu karena posisi pas aku mau nyanyi. Posisi mau nyanyi, kenapa sih harus dandan seperti ini? Nah, ya ini tuh karena permintaan dari Customer customer, Yang ngejob. yang ngejob lah. Lek saumpama nggak dandan, nggak make up kan, ya lucu sih. Jogete wis asik, kostumnya wis asik tapi mukanya kok cowok. Kalau nggak dandan kan nggak kayak gimana kalau perform gitu loh, kurang perfect kan. Makanya itu mulai merubah penampilan, belajar make up, mau nyanyi dari rumah, coba sih apa kata dunia, apa kata orang tua, ternyata mereka sudah menerima. sudah benar. Walau penggawean nyanyi otomatis harus dandan perempuan. Tapi nggak harus setiap hari dandan tor seperti mau nyanyi, enggak. Ya kayak lenong bocah aku mas Waktu itu ya. waktu itu. Terus tanggapan dari orang tua pro kontra enggak sih? Sedikit dari banyak jelas awal-awal. ada lah, jelas Oke. ada lah. Terus dari situ sampean sempet enggak sih? Gak merasa yopo ngono nang Loh, keluarga? ya jelas Diusir ada. nggak sih? Merasa terkucilkan, merasa koyo dianaktirikan loh mas. Tapi lama-lama juga mereka juga bisa menerima. Bisa bener. Walau penggaweannya nyanyi dan wedok ya suniku seperti kan oleh duit gak nyolong. Bener. Hmm. Terus kalau dari Mbak Brenda sendiri, Sama pertanyaannya? sama. Oh, kalau aku sih memang lulus sekolah langsung ke Jakarta, di sana 5 tahun. Balik sini masih posisi dandan cowok, kenalan sama Mbak Amel ini, terus diajaklah drum band nyanyi itu, tapi dandan make up seperti cewek tapi posisi laki-laki. Kalau dia mah memang dari aku kenal pulang dari Jakarta dia rambutnya sudah Panjang. mulai dipanjangin, tapi sih enggak begitu panjang maksudnya itu. Extension. Nah, Terus setelah itu merantau lah lagi ke Krian. Krian Sidoarjo. Iya, kerja salon. Nah, disitulah aku mulai wis dandan pakai baju perempuan, terus rambutku tak hair extension. Melebarkan sayap tambah. Iya, terus pakai ini pulang-pulang kan aku mesti hari libur lebaran aja, Mas. Jadi dari tindian itu mesti di komen. Tapi lama-lama ya wis mereka capek kali ya Capek. menasihati. Yang penting enggak itu mah bener Kak Amel, enggak Nggak nyolong. nyolong, Iya. ya. Pokoknya yang penting Nggak harus merugikan jaga orang diri. lain. Jangan sampai katut sih enggak. Maksudnya kayak narkoba, kayak apa. Tapi selama ini sampean merasa katut sih enggak sih? Apa enggak? katut sing halo iku. Karena itu delok sampean naik ke tinggi. Ini terus kasih pisang kali. Koyo ini gak ngono, Bro. Terus di pandangan sendiri, kita nggak bicara yang sing privacy lagi ya, privacy lagi. Ini bicarain sing secara global di pandangan. Di pandangan sendiri ada komunitasnya nggak?
komunitas Waria Pandaan atau mungkin ada perkumpulan tersendiri di Pandaan gitu. Ada nggak sih? Kalau di Pandaan sih kayaknya sih belum ada. Belum ada ya. Ada banci yang ibaratnya kita anggap sebagai kayak Ketua. ketua. Tapi kalau untuk area Pandaan itu kayaknya nggak ada Nggak ada wadah atau organisasi. Iya, kecuali kalau dulu di Krian ada, Sidoarjo ada, Surabaya ada, Mojokerto ada. Di Pandaan kok itu mas Nggak ada. jadi nggak Pandaan aja. Kakek itu kalau butuhnya kadang iya boy. Terus ada kan ya di Pandaan itu sing sampai terkenal kan ya. Waria sing sampai terkenal itu siapa penyanyi? Si Oyo. Oyo itu kan sama kayak gini ceritanya. Sama dia memang dia dulu itu ya kayak kita kenal pertama kali lihat Oyo pas drum band ya. Iya, orang main drum band. Terus kenal memang kalau Oyo dia jiwa entertain itu lebih ini mas, dari cara nyanyinya juga enak suaranya, terus dia yo terus entertain lah. Bisa alhamdulillah kalau dia sekarang sukses, tapi dia nggak kerja yang nggak ini, kerjanya dari Semoga sampai juga bisa mengikuti. amin. Nah, sampai awal itu memang G ya. Gimana sih kalau sampai dulu? Gitu kan ini Sesama sih. iya kan dananya juga cowok toh. Nah kita juga berawal dari dana cowok, nggak mungkin seperti ini kan. Tapi nanti di kayak di umur berapa itu dia itu harus memilih kayak aku ini harus bertahan sebagai dia apa, Memilih jalan hidup. aku harus dandan lebih ke perempuan gitu. Kadang itu gimana kan di dalam dunia gitu kan ada istilah top sama bot. Apa itu? Kalau top untuk yang Dari ada cowok. dari cowok, kalau bot kan yang jadi Oh, ada istilah kayak gitu. Ya. Oh, bro, ini loh sih kepingin dadi G ono istilahnya. Jangan sampai lah. Ada lah. Jangan kalau bisa ya. Bener. ya Oh. gini. Ada. Enggak. Kalau Waria kan memang Waria itu kebanyakan yo Lebih dia baik itu ke lebih sisi perempuan. Sisi berhatinya perempuan kayak istilahnya kita terjebak di dalam casing yang Casing yang Iya. sama. Terus dari tanggapan masyarakat sekitar pripun? Kalau dari sana. Tergantung orangnya, tergantung kita mau taruh di mana kita berada. Kalau kita bisa bawa diri kita ke sama lingkungan, otomatis lingkungan akan menerima kita dengan apa yang kita tanam. Oh, terus Kalau kita pokoknya bagaimana cara kita untuk menempatkan diri. dari awal. Iya, dari awal. Kalau sama sendiri sama mas, selama kita nggak ibaratnya walaupun jadi waria tapi gak sampai sing ngelek-ngelek nang kampung nggak iki yos kita istilahnya koyo ya apa ya dalam satu kampung atau satu RT kan ada karang taruna nih yos kayak cangkep-cangkepan lah, ada perempuan ada cowok kita bagian ini dan istilahnya gue sih waria itu selalu berperan aktif mas, berperan utama koyo ayo bagian pentas, nah ayo bagian artis, nah gitu. Ya saling melengkapi lah. pernah nggak sih sampai merasa di masyarakat itu merasa dikucilkan bahwasannya sampai itu gak ono asli ini loh. Nggak pernah ya. Berarti rata-rata sih mungkin dari sampai menghargai dengan apa yang sampai pilih. Sebenarnya kalau aku enggak, kalau Nggak ada mas sih sampai tahu menghina. enggak ada mas. Sampai berkata. Tapi kalau saudara kayak saudara-saudara tadi di Tapa itu kan ada nih yang agak agamanya agak ini agak dalam ilmu pengetahuan itu sih kadang memang kalau selalu ketemu itu diceramai tapi ya mereka nggak semengucilkan kita enggak kita kan wis gede gini loh pikirannya wis dewasa diceramai wis di rumah entah dipakai apa enggak kan urusan kita yang penting yo ojo bebeli lagi rasa doang kan gitu Ya sama. jangan main apa kan Kamu kok apa? Kita ada orang Terus masalah koyo keluarga sampai dewe tahu nggak sampai ini orang well sampai nggak pantas jadi dulurku ini orang ingkri orang ini kata gedung kon ono sih kan dari keluarga mungkin atau dari teman atau dari saudara ono sih sampai ini alhamdulillah buat teman-teman. Karena tergantung dari kita bagaimana cara kita menarik diri kita di masyarakat yang luar. kalau sampai sendiri nggak ada mas tapi
tapi gini loh Mas ya apa ya nggak mungkin lah orang tua saudara ngomongnya sefrontal itu selef itu, tapi kita itu kadang baper. Istilahnya gini loh Mas, mungkin orang tua itu ya apa ya nasihatiku nyocot, istilahnya nyocot dalam bahasa Jawa kan demi kebaikannya awak dhewe, tapi kita kan ya wis selalu salah tanggap ngono iki lho Mas, anggapane akhire koyo seakan-akan kita itu dibenci, kata Mbak Mel seakan-akan kita dianaktirikan. Sebenarnya kalau kita kok mikirin yang positif aja kan pasti lah jenenge wong tua kan ta wong tua kadang ada elek anak gitu. Ya wis tergantung cara berpikir kita. Kalau orang tua kan pasti kepingin anak yang paling terbaik. Soalnya sih wong tua kepingin anak yang terbaik. Mungkin kalau sampai punya adik, kepingin gak sih adik sampai? Ya enggak lah. Cukup aku aja yang jadi ratu. Cukup sampean saja ya. Jadi kalau bisa memang dipotong cukup saja sampean, jangan ada lagi adik-adik atau mungkin. Terus untuk menghindari, kan kita ngomong sih sedikit belakang untuk menghindari adik-adik sing dibawahi sampean mungkin saya gitu ini mungkin ono sing adik ini mulai lembe-lembe atau mungkin ono guru sing mulai lembe-lembe. Antisipasi ben gak dari gue sampean ya. Ben gak satu jurusan gitu lah ribut Enggak ketularan. ben gak ketularan di ruang ngomong. Kalau saya sih mendidiknya secara tegas. Kudu tegas ya. Kudu tegas. Masih menyiksa. Masih menyiksa. Saya bekerja di luar rumah itu tidak menunjukkan ke orang rumah supaya mereka tidak tahu, bukan tidak tahu sih, supaya mereka tidak besar tahu banyak tentang aku bekerja di luar. Makanya kalau aku di rumah ya tegas ya tegas. Tuh karena siapa yang salah dia tak salah no. Mungkin sekolah lanang, tahu aja. Kalau sama ya. Ya alhamdulillah kan ini perumpamaan ya. Alhamdulillah gak ada. Tapi gini loh Mas, semua itu tak kembalikan kepada orang tuanya. Semua mana kan adikku, juga adikku lah. Aku kan adikku wis menikah. Semua mana ponakan. Iya aku mana? Wis tak alami kayak pada waktu itu aku masih digembleng model aku lah, memang sudah dari hatinya seperti itu. Kadang seperti itu Mas. Walaupun katakanlah ditaruh di pondok pesantren ya. Kalau memang sudah jiwanya seperti itu ya apa Mas? Ini ngapun keluar. Oke monggo. Tapi sampean berdua ada punya titik kan? Alhamdulillah. Aksesoris, itu aksesoris Mas. Keringan. Bonusnya dari Iya. Wah, berarti titik itu hanya aksesoris. Iya, aksesoris. Karena jangan dipakai. untuk saat ini mungkin aksesoris tapi nanti tahun depan masa depan sih. Kita nggak pernah tahu ya. Aku juga kepingin nama dari ini. Kalau boleh tahu, nama asli boleh tunjukkan? Boleh. Boleh. Nama asli dari Mbak Amel sendiri siapa? Soleh. Bukan. Sinten. Amir. Amir. Cak Amir. Kok iso teh Cak Amir kira? Kalau Mbak Brenda? Rizal loh, ini loh. Ada tolat. Nama Brenda itu yang asli. Oh ya sih ya. Ternyata monyet di Tonggoy. Nama panggung Ya, nama dunia persilatan. Benar. Berarti memang gak ada yang mau terjebak dalam situasi yang seperti ini. Sampai sendiri seumpama ini kalau nanti kita nggak pernah tahu kan sampai meninggal mau dimakamkan secara laki-laki apa secara Dan jelas secara laki-laki. Karena kita terlahir sebagai laki-laki, sholatnya dia udah sarung, jumatan ya budal, masuk kalah cici. Bukannya jadi waria ini pre sholat enggak. Makanya titik di eman, jadi rusak ya. Masa depan. ya apa titik tetap masa depan. Pertanggungan jawab nanti di akhirat. Terus soal pekerjaan sulit nggak sih cari pekerjaan untuk apa sih ini seorang waria di masyarakat sendiri sulit nggak sih? Kalau untuk di dunia industri pabrik ya sulit Mas. Di Dunia entertain. Ya wis maksudku memang dia sulit. Kebanyakan kan kalau kamu seperti ini kan kalau nggak di toko, kalau nggak di salon, kalau nggak rias kan ya wis Lebih nang bidang jasa ya. Ya benar Mbak Amel ini tadi harus punya skill, makanya jadi waria itu smart.
berarti harus lebih senang dari orang biasanya. Kalau Ya enggak, ya jangan seperti itu. Jangan seperti Paling itu. nggak kan Maksud lebih itu kreatif kan. harus punya skill kamu itu wis waria, tapi kerja apa lagi iki. Paling waria mentok-mentoknya berarti berias, salon, Ya. desainer. Nah, gitu nyanyi lah kalau memang dia bisa. Payu. Gitu. Tapi nek untuk waria melok dada, melok tandur ngono gak belum. Siapa? Ya pun mau jangan kalau Ada teman-teman yang seperti itu ada. Melo-melo brojol. Aku memang juga gitu mas. Ya enggak lah, yang muncul ya enggak. Enggak ya. Balik kan dong. masa sini Blower pari. Terus sampean sendiri hubungan asmara punya pacar nggak sih kalau sampean? Silakan dan. Nah, kalau aku sih nggak suka pacaran jujur ya. Kalau punya pacar itu terlalu banyak aturan, banyak ini dan itu aku nggak mau dikekang. Kalau Suka bebas. Kalau Pak Bena Dulu punya. pertama dada bagi waria. Pacaran. Gila-gilanya pacaran, gila-gilanya pacaran cowok. Seneng mas. Seneng. 1, 2, 3. Mati ditangisi. Iya, bahkan aduh bola mas. Tapi ya sekarang karena sudah umur segini terus aduh wis belenger mas, gak no maneh dadi wis bagiku wis ngono iku lah ujung-ujungnya bancine sing Di pelosok. Terus nek sampean pas duwe pacar kan banyak terjadi ya kayak kamu punya pacar becok itu atau banci ya. Ngapunten istilahnya Iya, kamu enggak. sampean. Atau waria ngoten Iya. ya. Karena nih kalau punya pacar si waria itu terlalu protektif. Bisa mungkin kayak ada kasus nih kayak Rian itu, tapi beda mungkin ya. itu bukan. Bukan ya, tapi enggak sih. Tidak jangan lihat lah, Iya, jangan Rian. ini wis Maksudnya pokoknya sih ada lah. itu overprotective enggak sih? Mungkin kalau tuh sampean sendiri. Menurut aku Perasaan. orang dia mau dikekang, jadi dia mau punya cewek, dia mau punya istri monggo, waktunya manja-manjaan sama saya, ya sama saya. Gak enak Contoh, Mas. kok begini loh, kok pengen dimanja, enak pengen manja. Monggo. Oh, Gitu. terus sampai nih di sini nih tinggal sama orang tua, kos atau dari mana? Alhamdulillah masih tinggal sama orang tua, tapi ya ngekos. Kos. Berarti mungkin band gak terlalu apa ya? Kadang ada job, Nah, kadang ada job-job malam gitu loh mas, kayak karaoke, kayak ke villa. Berarti di wis semua jasa lah sampai terima ya. Iya, selama Enggak. menghasilkan cuan. Dan masalah entah itu gimana wis urusan dewi-dewi. Oke, benar. Selama sampean gak dikepuk, ya wis. Terus mungkin yang sampai mungkin ada yang mungkin di pinggir jalan terus pernah nggak sih sampai di ruang becok ini Sering. Mentai banget. terus pas sampai Melbu kuping kanan, menutup kuping kiri. Anggap aja yang lewat. Biasa. Terus Kalau- kebal. Kalau dulu kita baru jadi istilahnya koyo kayak kenal embong-embongan mas, sakit hati. Tapi sekarang karena sudah wis bertahun-tahun di embong, dan ini lagi mulai gue anggap aja wong arek desa sing gak tau rogan ayu, ket metu nang embong, jadi bengok-bengok. Beda lagi kalau ada yang bagi-bagi baru, sing kayak metu nang embong, pasti dia juga sakit hati. Tapi kan kita sebagai yang tua pasti ngasih tahu lah kondisi labi-labi ini di embong. bener. Terus kalau itu sendiri sampean pernah nggak sih ada digolong-golongkan kayak mungkin ada yang ini banci kelas bawah, ini banci kelas menengah, ini banci kelas atas, ada nggak sih kayak gitu? Ada kayak kasta-kastain nggak sih? Aku dulu. Iya. Kalau di perkumpulan entah di luar kota atau apa, mungkin ada mas banci, istilah banci sosialita. Itu banci yang memang benar-benar high class. Ada yang biasa-biasa, ada yang ini. Kalau di Pandaan, alhamdulillah semua banci itu Semua merata. kasta merata. Mau kaya, mau ini, mau itu, kita itu nggak pernah ada gitu. Dan kita juga nggak pengen ngono lho mas, istilah ya wis, ayo lah. Hidup rukun ya. Oke. Terus boleh nggak sih ngomong soal masuk ke dalam berhubungan? Kalau itu hubungan nggak ngerti ya maksudnya, sampean nggak riskan nggak sih? Kan apa banyak penyakit mungkin HIV/AIDS itu sampean rawan nggak sih? Kalau dari apa jenis dari wari-wari itu rawan nggak sih hal-hal penyakit kayak gitu?
Ya iyalah Mas. Jangankan waria ya. Iya. Dunia perempuan pun yang kayak maaf ya, yang itu kerjanya ini ya pasti ada, semua itu ada konsekuensinya Mas. Apalagi awak dewe dudu adune diadu-aduno. Ero dhewe ya. Lah mangka dari itu kita kan selalu Ya Allah. kita kan selalu setiap 3 bulan sekali kontrol. VCT, bukan istilah, bukan kontrol Apa Kak. VCT? VCT itu kayak semacam kita tes Tes. waria gitu. Satu memang diharuskan. Iya. Jadi ikuti tes virus yang tuh kena HIV apa enggak gitu loh. Terus mereka kan juga pasti mengedukasi cara berhubungan yang aman itu harus pakai kondom lah, gini lah gitu. Berarti memang sama-sama riskan dan sama-sama Ya, riskan sih. iyalah. Sama-sama itu loh, rawan ya. Apa Apa maning umang loh, jadi sampe emang apa? Kudu adu. Kudu adune diadu-aduno. Terus kadang itu orang ya apa ya, buat teman-teman waria jangan pernah takut untuk VCT, karena kadang itu waria gini loh Mas, aku mau VCT mending aku nggak ngerti sekalian terus tiba-tiba sakit meninggal. Oh, Nah, kepinginnya ngono. kadang ada yang punya pikiran seperti itu. Kalau aku sih nggak kepingin ya. Kalau bisa. Kalau bisa itu ya VCT, entah memang maaf. Kalau ada pun dia positif atau reaktif, ada virus AIDS itu bukan langsung AIDS gitu loh. Ada tahapannya. Oh, ada tahapannya. Ada lah. Oh. AIDS itu yang paling parah. Parah. Kalau pertama, kedua, ketiga gitu Mas. Ada nggak sih salah satu teman sampean yang pernah terjangkit penyakit itu? Nggak tahu Mas. Soalnya gini loh Mas, Privacy. setiap VCT Hasilnya itu. yang masuk yang di dalam ruangan itu hanya dokter sama pasien. Yang menerima hasilnya pun dia sendiri, nggak boleh ada yang tahu. Tapi kalau bisa memang VCT tadi ya. Iya harus itu. Kan untuk kebaikan diri sendiri. Benar. Ojo, Dan ojo. orang lain. Ya, dan Kadang orang itu lain. sudah VCT sekarang, oh aku negatif gini dengan bangganya. Belum tentu 3 bulan ke depan dia tetap negatif. Soalnya mang loh. Ya kita harus jaga dulu adune jatuh-atuno. Arek-arek. Terus mungkin ada ya dari salah satu mungkin tokoh agama gitu, sampean ngono sampean terima nggak sih? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, Semuanya Mas. menghargai ya. Yo dalil balik Mas. Hah? Tak dalil balik. bener sampean niku sapa? Kate nuturi arek-arek. Enggak lah, enggak segitu. Enggak ya. Wis sing penting Wes gimana loh? gini loh Mas, kalau dinasihatin itu kan kita anggapnya nasihatnya baik Baik, toh. kan, no, Terus kita dengarkan saja, mau kita lakukan, mau kita ibaratnya Abaikan. itu wis tergantung Apa kata kita. Nabi? Sing penting kene ngelekakno atine sing ngenasihati. Kan KI loh, Bener. ibaratnya wis padha karo nang wong tua lah. Wong tua ngandani ojo sampe di bebelise. Bener. Berarti coro sampean mah ke depannya kita nggak pernah tahu, mungkin bisa jadi normal lagi. Kepinginnya seperti itu, Mas. Kepingin ya. Ya, enggak. Jadi kepinginnya berapa persen? Kalau dari Mbak Brenda, masa depan untuk menjadi kembali ke fitrahnya Untuk saat ini sih Masih belum punya Belum ide. 25%. 25%. Kadang itu ya kalau pas diem sendiri malam-malam gitu Mas, pasti mikir ya masa aku ini terus. Makanya kan ada nih Banji yang suntik susu silikon. Oh iya ada. Yang ganti operasi kelamin gitu kan, nggak semuanya itu mereka Merasa tenang hidup. enggak, bukan mereka itu loh, maksudnya mereka itu iya apa Bu? Iya, Bu, Istilahnya istilahnya kayak apa? ketun. Ketun buri. Soalnya memang setiap waria kan kepingin nih dan seperfect mungkin sebagai wanita, disuntik susunya biar kayak perempuan, biar besar gini. Sebenarnya sih mereka ada temanku yang getun ocok wes kon timbang anu. Nuturi sama ya. Soalnya Sesama nanti waria. kembalinya pun juga harus memang kata bener kata Mbak Amel, kita terlahir sebagai laki-laki kembali sebagai